pengidap HIV bisa ikut FS Shot atau Ausbildung di Pflege Jerman kah yang dari Indo? Maaf pertanyaannya aneh. Jujur nggak aneh sih menurut aku sih. Nggak aneh, ini penting banget sih. Penting banget orang buat tahu sih. So. Benar. Menurut aku sih. What is Dynamo? Oke, ini udah nyala ya? Iya. Halo semuanya. Kembali lagi di channel gue, Damario Sujono. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Nah, di sini gue nggak sendiri, gue sama Dila. Dila lagi. Iya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Dila ini sekarang kesibukannya lagi Ausbildung Pflegefachkraft ya? Ya, Pflegefachfrau. Fachfrau, ya. Ya. Fachfrau di Jerman gitu. Nah, spesifik untuk video ini, kita akan ngebahas Q&A tentang Ausbildung perawat di Jerman. Nah, di sini aku udah siapin beberapa pertanyaan yang udah aku susun berdasarkan video yang aku upload beberapa waktu terakhir sebelumnya gitu. Jadi aku ngebahas tentang apa itu Ausbildung Pflege dari awal sampai akhir. Nah, di video itu ada beberapa yang nanya, dan di video ini spesifik kita akan bahas. Mungkin aku nggak bisa nyakup semua komen-komennya, tapi ada beberapa yang udah aku catat dan aku rasa itu penting untuk dibahas. Dan aku bahasnya nggak mau sendiri, aku bahasnya bareng sama Dila. Yang udah punya pengalaman seputar Ausbildung Pflegefachfrau. Iya, sampai sekarang udah berapa lama dia? Ausbildung Pflegefachfrau. Jujur, Ausbildung Pflegefachfrau aku baru mulai di tahun pertama ini. Tapi sebelum Ausbildung aku udah punya pengalaman 1,5 tahun bekerja sebagai volunteer di klinikum. Oke. Klinikum tuh apa buat teman-teman yang nggak tahu di sini? Klinikum sama juga seperti Krankenhaus, tapi di tempat aku itu Fachklinik, jadi untuk lungan doang. Lungan spesifik untuk satu bidang gitu. Jadi cuman fokus di bidang lungan paru-paru. Lungan klinikum. Benar, paru-paru itu bahasa Jerman ya. Oke, Dil. Mungkin langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu dari @Indi Proagen. Nah, di sini pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya dia nanya kayak akte lahir dan raport yang harus dibawa maksudnya asli atau kopinya saja bisa. Jadi sebagai konteks, jadi waktu itu aku sama Halmas itu dia cerita bahwa kalau misalnya mau Ausbildung Pflege harus bawa akte aslinya gitu buat di Anerkennung. Itu benar gak? Betul, yang dibawa harus yang original, karena ketika kalian proses Anerkennung sebelum dokumennya di Anerkennung itu dokumennya harus di Beglaubigung dulu. Beglaubigungnya di mana? Di Rathaus. Rathaus atau Bürgerbüro. Nah, pihak Rathaus atau Bürgerbüro itu mereka butuh dokumen yang asli, dan mereka nanti akan memfotokopi dokumen itu dan legalisir. Beglaubigung itu adalah legalisir auf Indonesisch. Tapi bukan di akte aslinya dong ya? Bukan di akte aslinya, tapi di fotokopiannya. Tapi akte aslinya penting buat jadi buktinya. Iya, membuktikan bahwa dokumen yang kalian bawa itu adalah dokumen asli. Dan syaratnya yang ini juga yang paling penting ya, Kak Damar. Dokumen yang kalian bawa yang asli itu jangan pernah kalian laminating. Itu nggak boleh, karena mereka ingin memeriksa keaslian yang benar-benar asli tanpa dilaminating. Kalau dilaminating harus dibuka atau enggak diapostille dari Indonesia kalau kalian sudah melaminating dokumen asli kalian. Jadi sebelum dibawa ke Jerman harus diapostille dulu di Kemenhukam di Indonesia untuk membuktikan bahwa dokumen yang kalian punya itu adalah dokumen asli. Cara lainnya adalah dibuka laminatingnya. Iya. Kertas-kertasnya itu bakal diperiksa. Dan stempel serta tanda tangan yang di atas dokumen itu akan diperiksa oleh Rathaus. Itu penting karena kayaknya semua ijazah aku semua dilaminating deh. Sama, punya aku juga dilaminating sama bapak, karena orang Indonesia kan punya pemikiran harus dilaminating biar dokumennya tidak kotor atau tidak basah kan, biar aman. Tapi ternyata ketika aku ke Jerman itu semua dokumen dilarang untuk dilaminating untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Kayak gitu. Iya, itu penting ya. Indo Proagen. Benar. Pertanyaan kedua nih, apa itu? Liza Maulida 594. Kak, kalau di Jerman itu ada register nurse seperti di Amerika nggak?
setelah lulus sekolah perawat, apakah harus ikut ujian RN dulu atau register nurse dulu? Jujur untuk aku sendiri belum punya pengalaman itu. Jadi mungkin aku maaf sekarang aku nggak bisa balas jawaban, memberikan jawaban yang pasti karena belum punya pengalamannya. Mungkin nanti setelah Dila lulus nanti aku coba berapa tahun lagi itu ya? Berapa tahun lagi ya tuh? Gitu. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga nih, @Akbar Maulana 5963. Kak, apakah sertifikat Ausbildung Pflege tersebut dapat digunakan untuk bekerja di luar Jerman atau hanya di dalam Uni Eropa? Di luar Jerman bisa, tapi hanya di Uni Eropa. Oh gitu. Ya. Oke. Cuman hanya bisa dipakai di Uni Eropa. Kalian lulus dari Jerman, kalian bisa bekerja di Swiss, bisa bekerja di Belanda, bisa bekerja di negara-negara Uni Eropa lainnya, tapi tidak bisa di luar Uni Eropa. Oh, kayak gitu. Kamu tahu dari mana nggak bisa di luar Uni Eropa? Karena emang sudah terverifikasi memang Urkunde dari Jerman itu hanya bisa dipakai bekerja di daerah Eropa doang, Eropa saja. Kalau misalnya di translate gitu mungkin ya? Kurang tahu sih, tapi yang sependengaran aku dan sepengetahuan aku, orang-orang bilang Urkunde dari Ausbildung itu hanya bisa dipakai di negara Eropa doang. Di negara benua Eropa saja. Oke. Bisa di luar Jerman, bisa di luar Jerman tapi masih Uni Eropa. Oke, wah itu penting tuh. Satu hal juga yang aku kira Ausbildung sertifikatnya, ijazahnya itu bisa dipakai di luar negara, nggak bisa. Aku juga inginnya setelah lulus dari Ausbildung di sini ingin bekerja di International Hospital di Indonesia niatnya. Tapi pas aku cari informasi, cari semua tentang bekerja di Indonesia ternyata tidak bisa. Gitu. Dan Indonesia juga butuh yang namanya STR. STR itu apa? STR Surat Tenaga Kerja, mungkin aku nggak paham, pokoknya STR, dan itu syarat nurse yang bisa bekerja di rumah sakit. Butuhnya STR gitu. Iya, oke. Iya, betul. Pertanyaan lain ini dari @Graha GBKM23. Ausbildung Pflege itu maksimal umurnya berapa bisa apply kerja di sana? Seperti pembahasan di video sebelumnya, bekerja di Jerman itu tidak ada batasan umur. Jadi siapapun yang berminat itu bisa bekerja dan sekolah di Jerman. Cuman beberapa program memang ada batasan umur seperti au pair dan Efeshot itu ada batasan umur. Tapi yang Ausbildung sendiri, bahkan ada teman aku, kolega aku yang umurnya udah 50-an masih bisa ikut Ausbildung. Selama masih sanggup, iya benar. Mau bekerja itu kan yang paling penting gitu tuh guys. Jadi nggak ada batasan umur. Jadi mau kalian umur 40, 50, kalau kalian masih mau belajar, masih mau bekerja ya itu bisa banget. Bisa Ausbildung. Cuma permasalahannya mungkin black box-nya ini di embassy-nya betul. Di embassy-nya itu karena embassy yang di Indonesia. Ya itu harus tapi kalau secara garis besar bisa dibilang kalau untuk Ausbildung-nya sendiri nggak butuh batasan usia ya. Betul, nggak butuh batasan usia, hanya saja butuh bahasa Jerman yang mumpuni. Karena nggak ada Ausbildung yang pakai bahasa Inggris. Nggak ada, karena semua bekerja di Jerman. Ya, gitu. Makanya Dila jago banget bahasa Jermannya. Lebih jago daripada aku deh kayaknya. Enggak, masih proses, masih belajar lagi. Iya, kamu level apa sekarang? B2. Ada rencana mau ambil P1? C1? Ada, mungkin next year. Oke. Sip. Tanya lain dari @Seonare. Kak, kalau mata minus lebih dari 6 bisa nggak daftar Ausbildung? Bisa. Aku minus 6. Oh, kamu minus 6? Aku setengah minus 6, setengah minus 7. Beda. Oke, dan itu dia Ausbildung Pflege Fachkraft. Iya, aku Pflege Fachfrau, bisa. Fachfrau. Aku sudah Fachkraft ya. Tapi sama aja kan Fachkraft sama Fachkraft sudah pekerjanya. Oh gitu. Kalau Fachfrau cewek? Ya, perempuan. Fachmann. Oke. Berarti yang Fachfrau sama Fachmann itu berarti masih pendidikan nih, berarti atau gimana? Azubi Pflege Fachfrau. Mungkin itu Pflege Fachfrau-nya di bidang itu. Sebagai Pflege perempuannya. Tapi Fachkraft juga boleh. Pflege Fachkraft. Bisa juga. Ada beberapa, aku udah interview Ausbildung lumayan beberapa orang lumayan banyak. Dan ada beberapa Ausbildung tuh yang kayak susah banget di-pronounce. Iya, benar. Kayak contohnya ini, CFA, kamu tahu nggak CFA? CFA apa itu? Tahu aku. Sanfach Sanfach Medicine
pokoknya dokter gigi lah, dokter gigi. Iya, untuk Sena. Iya, itu dokter itu susah banget. Terus yang si Dika juga konstruksion mekanika. Itu juga, Iya. tapi again Ausbildung tuh banyak banget dan kayaknya sampai sekarang aku belum nge-cover semuanya dan masih banyak banget. Benar, masih banyak banget tugasnya Bang Damar untuk memperkenalkan program-program Ausbildung. Permasalahannya itu untuk nyari narasumbernya lumayan tricky susah, ya. tricky banget. Walaupun di Baden-Württemberg ini banyak banyak ya iya. Ausbildung ya. Cuma ada beberapa juga yang nanya tentang Ausbildung di bidang accounting. Itu juga aku jarang ketemu juga. Gitu. Jadi ya let's see lah ke depan. Kalau misalnya aku bisa dapat narasumbernya, nanti aku bakal coba gali-gali pengalaman dia. Ditunggu ya guys videonya. Iya. Oke, jadi jawaban untuk Seonera itu bisa, nggak ada requirement mata minus harus berapa. Betul. Atau mungkin tergantung dari Ausbildungnya kali ya. Mungkin. Karena kalau misalnya di pabrik susah juga kalau mata minus, ya nggak sih? Mungkin aja, tapi biasanya nggak ada kualifikasi kamu matanya seperti apa, tapi level bahasamu sudah sampai mana. Oh gitu ya. Yang biasa ditanyakan. Soalnya kamu tahu apa enggak, yang buat si Dika itu construction mechaniker ada persyaratan minimal tinggi 160. Oh, iya. Oh ada ya. Iya. Soalnya di Pflege mungkin karena banyak Krankenhaus yang butuh pekerja, jadi mungkin untuk persyaratan seperti itu tidak dicantumkan ya, karena mereka benar-benar butuh pekerja sekarang. Jadi siapapun yang berminat dan mempunyai interesting di bidang Pflege bisa aja dengan syarat B2 sertifikat dan punya keterangan sehat juga itu penting. Betul. Sebelum kalian mulai Ausbildung atau bekerja di rumah sakit, kalian wajib untuk Blutabnahme. Jadi darah kalian mungkin kalau medical check up wajib banget untuk yang di bidang Pflege. Nah itu juga kayak benar, karena ingin membuktikan bahwa kalian memang benar dalam kondisi sehat walafiat untuk bekerja di bidang seperti itu. Iya. Dan itu ada reguler juga yang kamu bilang ya, per 6 bulan sekali ya. Iya betul. Itu juga penting guys. Harus harus dijaga kesehatan. Benar. Kamu ngerokok nggak by the way? Nggak, aku tidak ngerokok. Tapi ini mungkin pertanyaan dari aku ya. Orang yang ngerokok tuh boleh ikut Ausbildung Pflege nggak? Boleh banget lah. Oke. Boleh banget. Iya, boleh banget. Dulu di Lungen Klinikum, di tempatku kemarin bekerja sebagai FShot, itu rata-rata kolegaku pada perokok semua. Iya, jadi aman bisa. Cuma kamu doang yang enggak ya? Iya, aku enggak. Baik. Anak baik. Oke, sip. Pertanyaan lain dari @Anika Yuwanti 807. Saya background lulusan kesehatan dan bekerja di salah satu RS pemerintah juga di sini. Rencana ingin upgrade diri dan skill di negara Jerman. Sedang berproses, doain ya bisa nyusul kalian yang udah pada go internasional. Amin. Ya, semoga cepat nyusul. Benar, cepat nyusul. Gampang. Iya, sip. Oke, @abudaru4768. Ini interesting sih. Kak, pengidap HIV bisa ikut FSshot atau Ausbildung di Pflege Jerman kah yang dari Indo? Maaf pertanyaannya aneh. Jujur nggak aneh sih menurut aku sih. Nggak aneh, ini penting banget sih. Penting banget orang buat tahu sih. So. Benar. Menurut aku sih nggak boleh ya. Nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Karena kan itu penyakit yang bisa menular. Jadi walaupun sudah infeksinya udah menurun atau imun tubuhnya sudah meningkat dan HIV-nya nggak akan menyebar, tapi takutnya menular. Jadi makanya orang-orang yang di bidang Pflege sebelum melakukan Ausbildung ataupun FSshot di bidang Pflege di Krankenhaus ataupun dimanapun wajib medical check up. Kalau misalnya ketahuan mengidap penyakit menular itu tidak diizinkan. Oke, ya penting dan kamu nggak bisa ibaratnya nggak bisa membohongi itu juga karena bakal ada medical check up. Mungkin tergantung regulasinya, tapi setahu aku tidak diizinkan. Iya benar. Karena itu menular. Iya, untuk Ausbildung Pflege mungkin tidak, itu tidak bisa jelas. Tapi Ausbildung lain ada kemungkinan juga bisa. Ya. Kayak contohnya di pabrik gitu. Iya. Nggak butuh medical check up. Yang tidak bertemu dengan banyak orang ya tentunya. Iya betul.
itu @abudaru4768. Pertanyaan lain dari @zoel_helmi. Umur 40, perawat, nurse, masih BG gak masih bisa gak ke Jerman? Oh, Iya, masih bisa nggak ke Jerman? Bisa. Balik lagi, di Jerman itu nggak ada batasan umur sama sekali, guys. gitu. Itu beda ya sama yang di negara Wakanda. tetangga. Konoha. Iya, Iya. nggak ada batasan umur kecuali program-program tertentu yang memang diwajibkan seperti au pair itu batasnya sampai 26, FShot juga sampai 26 tahun seperti itu. Iya. Dan nggak compete sama orang dalam juga ya. Betul. Ya, di sini yang aku mau bilang kompetisinya lumayan fair. Mm-mm. Jadi kalau emang kamu punya requirement yang memenuhi, Bener. kamu pasti Bisa nggak diterima, diterima, iya. nggak ada alasan untuk nggak nerima kamu di Jerman. Kalau kualifikasinya mantep ya, kualifikasinya memenuhi standarisasi di perusahaan tersebut, Iya. kalian pasti akan diterima. Tanpa orang dalam pun kalau kalian memang terkualifikasi ya Benar. pasti Apalagi diterima. udah terkualifikasi punya orang dalam lagi. Ih, diterima banget. Buset. Gitu. Langsung lancar. Langsung lancar. Iya. Iya. Sip. @Jolin Wilawa Street K5 Saya S1 Gizi tapi mau Ausbildung perawat, bisa nggak? Bisa. Banyak teman-teman aku yang dia sudah lulusan bachelor S1 misalnya kayak S1 communication, terus mungkin S1 di bidang pendidikan lainnya di Indonesia, dia ke Jerman itu mengikuti Ausbildung Pflege lagi. Bisa banget karena semua Ausbildung di Jerman itu mulainya dari awal. Back to basic gitu. Ya, jadi tenang aja, kalian bakal belajar dari awal, dari dasar lagi diajarin sampai kalian bisa gitu. Nggak apa-apa. Jadi kan itu nambah skill, ya nggak sih? Skill, benar-benar. Selain kamu ahli gizi, kamu juga akan menjadi Krankenschwester, double. Ya benar kata Dila tadi, nggak ada batasan. Itu benar-benar Ausbildung itu diajarin dari nol. Benar. Mau kalian dari background apapun gitu. Ya. Cuma kalau dari aku mungkin masukan adalah coba cari Ausbildung yang align sama background kamu di Indonesia. Kenapa? Karena ketika nanti kamu sudah selesai Ausbildung dan mau cari kerja, perusahaan itu bakal bakal melihat background kamu sebelumnya gitu. Yeah. Semakin align background kamu dengan posisi yang kamu apply, itu semakin besar peluangnya untuk kalian diterima di perusahaan tersebut gitu. Betul sekali. Untuk melihat seberapa konsisten orang tersebut, ya nggak sih? Benar. Harus konsisten nih, nggak boleh labil nih dia. Bener, nggak boleh labil. Cuman kalau kalian memang ada interesting di bidang Pflege ataupun di bidang hal yang baru, bisa banget gitu. Nggak ada pintu tertutup, pintu terbuka dimanapun. Benar. Biar kalian ada, walaupun jika kalian ada ketertarikan dan keinginan. Gitu. Iya, sip. Beli makan. Makasih insight-nya. Kalau di Indo, perawat gajinya di bawah 1 juta itu banyak banget dan emang kurang dihargai. Mending keluar deh. Terima kasih. Jujur Kak, kalau boleh ngomong, itu adalah salah satu alasan kenapa aku ke Jerman. Oke, kayak gitu. Di Indonesia, boleh cerita dikit tentang boleh. cerita aku masa lalu aku sebelum ke Jerman. Itu aku lulusan Pflegehelferin di Indonesia, SMK asisten keperawatan di salah satu SMK di Indonesia. Ingin melanjutkan bidang pendidikanku di bidang keperawatan tentunya, S1, dan aku sudah diterima di salah satu universitas di Fakultas Kesehatan di Bali. Udah diterima, tapi memikirkan lagi karena yang setahu aku pendidikan di Indonesia semuanya berbayar. Walaupun masuknya gratis pendaftarannya, tapi setiap yang aku tahu dari teman-teman aku, kita misalnya mau praktikum di salah satu Krankenhaus di Indonesia, di Bali mungkin bayar. Terus apalagi misalnya ujian gagal bayar. Bayar kampus pula, terus bayar transportasi sendiri, biaya hidup sendiri, jadi semuanya berbayar. Nah, tahu kalau di Jerman itu ada program Ausbildung keperawatan yang semuanya di cover, memilih untuk ke Jerman agar tidak menjadi beban keluarga. Seperti itu. Jadi deswegen alasan aku ke Jerman memilih menjadi
Azubi Ya. di bidang Pflegefachfrau. Iya benar. Kayak gitu. Sangat valid sih, maksudnya kayak reason finansial, karena Iya, aku setuju sama kamu, apa-apa di Indonesia tuh berbayar, berbayar. dan Income-nya tuh nggak banyak, nggak maksudnya oke, dari pengeluaran sama pemasukan tuh nggak nggak balance gitu. balance. Benar, Makanya, jadi itu dia. alasannya salah satu ke Jerman juga alasannya seperti itu. Iya, Itu sangat valid, Iya. dan aku yakin juga di alasan seperti itu banyak juga Banyak orang banget. Indonesia yang pergi ke Jerman karena alasan itu. Benar. Jadi itu sangat valid. Jadi itu juga mungkin salah satu masukan buat kalian atau option buat kalian, alasan kenapa kalian harus pergi ke Jerman. Ya, Gitu. itu guys. Oke, Ada lagi nggak? itu aja sih paling. Udah habis ya? Iya, itu beberapa. Sebenarnya ada banyak, cuma aku udah filter karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip-mirip. Oke. Terus juga ada pertanyaan juga yang ibaratnya cuma ngasih masukan doang. Masukan, Gitu. oke. So, itu aja paling, Dil. Makasih buat waktunya. Sama-sama. Udah mau sharing-sharing ke teman-teman di sini tentang tentang Frau, ya, di Jerman. Dan again, kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya bisa, aku coba kontak Dila buat membantu menjawab dengan waktu dia yang sangat padat ini. Ya. Dan memang kalau emang banyak dan kalian minta buat Q&A lagi gitu, nanti bilangin aja, nanti sebisa mungkin aku coba arrange di waktu di waktu lain gitu. Di waktu luang lainnya. Itu aja, Dil. Vielen Dank. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Udah nyempetin. Terima kasih juga sudah diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Senang bisa membantu. Jangan sungkan-sungkan untuk DM ke Instagram aku. Semoga bisa membantu. Ya, nanti bakal aku kasih kontaknya Dila juga di sini kalau kalian mau tanya-tanya seputar Ausbildung, Pflege, atau juga kamu datang sini kan au pair ya? Ya, aku au pair dan FShot juga. FShot juga tuh lengkap tuh pengalamannya tuh. Oke, so itu aja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ya. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Cheers. Ciao. Yeay. Lancar ya.